Mendadak dilamar pria tampan. Part 17. Teka-teki. Aku dihadapkan pada dua pilihan, antara gengsi dan penasaran. Jika aku ingin tahu siapa yang menelpon Mas Arfan, ia pasti merasa diperhatikan. Tetapi kalau aku tetap diam, rasa ingin tahu itu akan berputar-putar di kepalaku. Apa mungkin ia sengaja tidak menyimpan nomor kontak yang kini sedang menghubunginya? Stop. Kenapa aku berpikir seperti seorang istri yang sangat posesif? Bukankah pernikahan kami terjadi karena perjodohan? Aku beberapa kali mengaku kalau hubungan kami terjalin karena tidak ingin mengecewakan orang tua. Walaupun kenyataannya, aku sangat nyaman menjadi istri Mas Arfan. Apa sebaiknya aku tetap diam saat melihat nomor di layar ponselnya? Untuk saat ini, aku belum mengetahui pasti bagaimana perasaanku yang sebenarnya, karena ternyata sangat sulit membedakan antara rasa kagum dan cinta. Namun, satu hal yang pasti bahwa kini aku miliknya. Untuk mencegah rasa besar kepala Mas Arfan, lebih baik aku pura-pura tidak peduli dengan panggilan masuk di ponselnya. Aku pun mengalihkan pandangan dengan fokus ke depan. Ternyata ia memasukkan kembali benda pintar itu ke saku kemejanya. Tindakan itu membuatku senang. Nanti pulang kuliah, aku pulang sama Devi ya Mas. Lagipun, aku mau mampir ke rumah ayah dan bunda. Aku kembali membuka pembicaraan, seolah-olah tidak peduli dengan nada panggilan masuk di ponsel Mas Arfan. Tetap aku yang jemput kamu sayang. Aku juga yang antar kamu ke rumah ayah dan bunda. Ia selalu saja tidak memberiku kebebasan. Kemanapun aku pergi, harus tetap bersamanya. Kenapa sih Mas harus kamu yang antar aku? Kamu gak percaya sama aku? Aku kesal mendengar balasannya. Aku itu suamimu sayang. Aku bertanggung jawab atas dirimu. Selalu status yang ia jadikan sebagai alasan. Terserah deh. Seperti biasa, aku tetap menurut apa katamu. Aku mengusap keningku. Maaf sayang, aku gak bermaksud gak percaya padamu. Tapi sudah menjadi tugasku sebagai seorang suami untuk menjagamu. Aku tidak tahu apakah Mas Arfan mengatakan alasan yang sebenarnya atau semata-mata karena ia takut jika aku menemui Kak Dilan. Ia tidak tahu kalau aku tidak berniat lagi bertemu dengan laki-laki itu. Ya udah, aku tunggu kamu di kampus nanti siang. Aku pun pasrah dengan keputusannya. Seandainya ia tahu kalau aku telah menolak bertemu dengan Kak Dilan, mungkin ia tidak akan berpikir yang tidak-tidak terhadapku. Bisa saja ia tidak terlalu mengekang kebebasanku. Namun, aku menunggu waktu yang tepat untuk jujur kepadanya. Satu hal yang paling aku pikirkan saat ini adalah nomor kontak yang telah menghubungi Mas Arfan. Mungkinkah ia tidak mengenal pemilik nomor tersebut? Kenapa tiba-tiba aku berpikir terlalu jauh? Tidak mungkin ia berkhianat, karena selama ini ia sabar dan setia mencintaiku hingga kami bersanding di pelaminan. Kamu gak marah kan sayang? Ia mengusap kepalaku menggunakan tangan kirinya. Walaupun aku marah, kamu pasti tetap dengan keputusanmu. Jawabku dengan nada kesal. Semua itu aku lakukan demi kebaikanmu. Aku gak mau kalau kamu sampai terluka. Aku tidak mengerti dengan ucapannya, tetapi aku malas bertanya. Lebih baik aku ikuti saja apa yang ia inginkan. Lagipun, aku sebagai istri sudah sewajarnya menuruti apa kata suami. Mungkin ia bersikap seperti itu karena besarnya rasa cinta yang ia miliki. Benar kata Devi, aku harus bersyukur memiliki suami seperti Mas Arfan. Akhirnya, aku kembali menghempaskan tubuh ke tempat tidur di rumah ayah dan bunda. Kamar ini menjadi saksi bisu atas apa yang kulakukan sebelum menyandang status sebagai istri. Dulu, aku berharap akan meninggalkan ruangan ini
setelah lulus kuliah dan menikah dengan laki-laki yang aku cintai. Akan tetapi, harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Saat aku masih berstatus sebagai mahasiswi, aku telah memiliki suami dan harus meninggalkan kamar ini. Terus terang, sebenarnya aku tidak menyesal karena menikah di usia muda dengan orang yang mungkin belum aku cintai saat ini. Tetapi aku hanya merasa bahwa semua rencana yang telah aku susun dulu benar-benar berubah. Ketika masih duduk di bangku SMA, aku ingin melanjutkan kuliah jurusan akuntansi. Alhamdulillah, harapan itu terwujud. Setelah lulus, aku ingin bekerja di sebuah perusahaan dengan profesi sebagai akuntan. Mungkinkah Mas Arfan memberikan aku izin bekerja setelah wisuda nanti? Aku berharap semoga ia mengerti dengan keinginanku. Untuk sekarang, lebih baik aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku harus fokus dengan tujuan awal ke rumah ini. Aku segera beranjak, lalu mengumpulkan semua barang pemberian Mas Arfan sejak dulu. Aku akan mulai membuka hati untuknya dan harus bersyukur dicintai olehnya. Ren, ada yang cari kamu nih. Aku mendengar suara Bunda dari balik pintu kamar. Iya Bun, sahutku lalu berjalan keluar. Aku terkejut setelah tiba di ruang tamu. Ternyata orang yang mencariku adalah tetangga depan rumah yang selama ini tinggal di Jakarta bersama suaminya. Namanya Kak Citra. Usia kami terpaut 5 tahun. Aku sangat ingat kalau ia salah satu pengagum Mas Arfan dulu. Apa mungkin Kak Citra yang pernah mengungkapkan perasaannya kepada Mas Arfan? Sampai detik ini, Mas Arfan belum memberitahukan siapa nama gadis yang dulu berharap menjadi kekasihnya. Walaupun benar kalau Kak Citra yang Mas Arfan maksud, aku tidak perlu mempermasalahkan itu. Toh kenyataannya sekarang, aku yang menjadi pendamping hidupnya. Kak Citra, apa kabar? Kapan sampainya? Aku langsung menyelami wanita itu, lalu duduk di samping kanannya. Mungkin kurang baik, Ren. Aku udah beberapa hari di sini. Kurang baik? Apa maksud Kak Citra? Kurang baik gimana maksudnya, Kak? Tanyaku ingin tahu. Nanti deh aku cerita. Oke, Kak. Mungkin Kak Citra tidak ingin berbagi cerita denganku. Arfan gak ikut? What? Kenapa sekarang ia menyebut Arfan bukan Fandi? Dulu, kami mengenal suamiku itu dengan nama Fandi. Lagipun, kenapa ia langsung menanyakan Mas Arfan? Terus terang, aku merasa risih. Rasanya tidak pantas kalau Kak Citra bersikap seperti itu. Ia sudah menikah, tetapi masih bertanya tentang laki-laki yang dulu ia kagumi. Kakak udah tahu kalau aku nikah sama Mas Arfan? Aku tidak menjawab pertanyaannya, tetapi justru melontarkan pertanyaan lagi. Tahu dong, apa sih yang gak aku tahu tentang Arfan? Aku tidak pernah menyangka akan mendengar jawaban seperti itu. Kenapa Kak Citra terdengar sangat yakin dengan ucapannya? Apa mungkin ia dan Mas Arfan masih berhubungan hingga sekarang? Hatiku sangat sakit mendengar pengakuan Kak Citra. Ada apa denganku? Apa mungkin aku telah memiliki cinta untuk Mas Arfan tetapi belum menyadarinya? Jika itu memang benar, artinya aku telah berhasil melupakan Kak Dilan. Apa sebaiknya aku jujur dengan apa yang kurasakan saat ini kepada Mas Arfan? Tidak. Lebih baik aku menyembunyikan hal ini sebelum mencari tahu apa yang Mas Arfan sembunyikan dariku tentang Kak Citra. Tiba-tiba, aku kembali mengingat nomor kontak yang tadi menghubunginya. Apa mungkin pemilik nomor itu memang Kak Citra? Aku berpikiran seperti itu, bukan tanpa alasan. Karena Kak Citra menemuiku, seolah-olah hanya karena ingin mencari Mas Arfan. Ia sama sekali tidak bertanya sedikit pun tentangku.
Bahkan saat aku menanyakan kapan ia kembali lagi ke Jakarta, jawabannya sangat membingungkan. Aku ingin merebut milikku di kota ini. Apa maksud Kak Citra sebenarnya? Ada hubungan apa di antara Arfan dan Citra?